Ada dua. Hmm. Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam majalah bersama kita. Saya akan memberikan ceramah dari A2. Yang pertama, fikih di masa Rasulullah. Ya, yang pertama ada di periode Mekah. Di periode pertama adalah periode Mekah, yaitu selama Rasulullah berada di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan sejak beliau diutus menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Pada periode ini, konsentrasi Rasulullah ditujukan pada penyebaran ajaran bertauhid, ajakan untuk mengesahkan Allah, mengubah arah muka dari penyembahan berhala kepada hanya penyembah Allah SWT semata, di samping berusaha untuk menghindari dari sikap orang-orang yang menghalang-halangi dakwahnya, kaum muslimin pada masa itu hanya sedikit dan lemah, belum merupakan suatu umat yang mempunyai urusan kenegaraan. Yang kedua, di periode Madinah. Rintangan-rintangan dan gangguan-gangguan sudah melemah dan dalam masyarakat Mu'aliyah timbul keperluan untuk menciptakan adanya hukum-hukum untuk menerbitkan hubungan sebagian dengan bagian yang lain dan juga hubungan dengan umat lain baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Oleh karena itu, di Madinahlah disyariatkan hukum-hukum tentang ibadah keseluruhannya seperti perintah untuk menunaikan ibadah puasa, zakat, haji, sholat, di samping disyariatkan hukum tentang perkawinan, talak, waris, hutang piutang, pidana dan lain-lain. Surat-surat Madinah seperti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa adalah surat-surat yang mengandung ayat-ayat hukum beserta ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah, akidah, akhlak, dan kisah-kisah kekuasaan syariah atau menetapkan hukum dipegang oleh Rasulullah sendiri. Nah, sumber pokok dalam penetapan hukum syariat Islam pada masa Rasulullah SAW yaitu dari Al-Quran. Al-Quran itu sumber hukum yang pertama dalam hal penentuan suatu hukum. Oleh karena itu, kekuatan hukumnya tidak dapat dikalahkan oleh sumber lain. Pokok-pokok kandungan Al-Quran diantaranya tauhid, ibadah, muamalah, janji, dan ancaman, riwayat, dan cerita umat terdahulu. Yang kedua ada as-sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takbir Nabi Muhammad SAW. Tahrir Nabi adalah segala sikap, perkataan, dan perbuatan para sahabat Nabi yang didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kandungan dari nas-nas Al-Quran dan as-sunnah pada garis besarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum istiqodiyah, hukum kuluhiyah, dan hukum amaliyah. Nah, misalnya ada fikih di masa sahabat. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Kemudian dilengkapi dengan ijma dan qiyas, diperkaya dengan adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah naungan Islam. Dan dapat kita tegaskan bahwa di zaman Khulafaur Rasyidin lengkap dengan identitas Islamnya yang 4, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Akhliyas, dan Istijad atau Ra'yun dan Ijma yang bersandar pada Alkitab atau As-Sunnah atau Qiyas. Nah, pada awal sahabat ini, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar dan masa Khalifah Umar, para sahabat dengan cara bersama-sama menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada nasnya. Hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat dengan cara bersama-sama ini disebut sebagai ijma sahabat. Khalifah Umar pun berbuat sedemikian, yaitu apabila sulit
baginya mendapatkan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau memperhatikan apakah telah ada keputusan terhadap masalah itu. Jika Abu Bakar mendapatkan satu keputusan hukum, maka Umar memutuskan dengan hukum itu. Dan kalau tidak, maka beliau memanggil pemuka-pemuka kaum muslimin apabila sepakat tentang hukum tersebut. Maka beliau memberikan keputusan dengan hukum yang telah disepakati tersebut. Nah, karakteristik isi pada masa sahabat ini, yang pertama dengan musyawarah di antara ahlul hal wal had, yaitu para khalifah atau penguasa dan para fuqaha ahli fikih sahabat besar. Yang kedua, patuh dan tidak memiliki keputusan amir. Yang ketiga, berfatwa untuk sesuatu yang belum terjadi. Yang keempat, toleran. Dan yang kelima, menjauhi pembahasan ayat mustasyabi. Khalifah Umar bin Khattab pernah mencambuk orang yang suka membahas ayat mustasyabi. Fikih di masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini metode digunakan tidak berbeda dengan sahabat. Hanya saja ada tambahan sumber. Tabi'in itu di masa mereka tidak mendengar fatwa-fatwa sahabat. Oleh karena itu, ketika ada masalah di samping Quran dan hadis, mereka juga mempertimbangkan fatwa-fatwa para sahabat di berbagai tempat itu. Sehingga ini yang membedakan di masa sahabat dan tabi'in. Metode yang digunakan pun sama meskipun ada ikhtilaf namun kecil sekali perbedaannya dan tidak terlalu berpengaruh. Sumber-sumber fikih periode ini sama seperti periode Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ihtijaj. Hanya saja pada periode ini muncul upaya untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Nah, asal-usul terbentuknya mazhab. Menurut An-Nabi, ada dua peristiwa yang membuat adanya istilah fikih yang melahirkan mazhab. Nah, bisa dibaca dahulu ya. Ini yang pertama, ada tragedi kematian Utsman bin Affan. Nah, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadi pergantian khalifah oleh Ali bin Abi Thalib. Namun, saat baiat Ali ditentang Muawiyah, dan kemudian terjadilah perang antara Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan Majelis Tahkim. Dan Majelis Tahkim ini mulai muncul partai-partai politik yang awalnya hanya membahas fikih terkait khalifah, dan khalifah lalu meluap ke cabang-cabang fikih yang lain. Yang kedua, adanya munadarah atau perdebatan di kalangan ulama. Nah, perbedaan antara Rabi'ah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Ziyad al-Buhri mengakibatkan banyak fuqaha yang meninggalkan majelis Rabi'ah dan mengganti dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Perdebatan antara Ibrahim An-Nafi dan Asy-Syaimi. Perdebatan ini memunculkan varian metode ijtihad. Ragam mazhab tidak bermakna menyimpang dalam fikih. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para mustajab itu tidak sah dipahami penyimpangan fikih karena sejak zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat. Misalnya, dari tabi'in yang berbeda pendapat dengan sahabat. Padahal, sahabat ini sebagai guru mereka, Malik yang berbeda pendapat dengan dirinya, Abu Hanifah yang berbeda pendapat dengan Ja'far Shadiq, Syafi'i yang berbeda pendapat dengan Malik, padahal Malik gurunya. Itu semua wajar karena dalam Islam mendorong ijtihad seperti dalam hadis Nabi. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Dan Islam juga mendorong terkait pada hukum secara bukan terkait oleh tokoh yang memungkinkan perbedaan pendapat dengan fikih, dan itu bukan ijma. Hukum syara merupakan nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah. Jadi, suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, baik dalam bentuk teks
faktual ataupun hasil pemahaman ulama. Nah, mazhab dalam Islam. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tasmit. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal. Karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, hanya Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanafi termasuk ulama cerdas dan pengasih, fasih membaca Al-Quran, dan ahli ibadah tahajud. Nah, yang kedua ada mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini dijelaskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti Maroko. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 1604 Hijriah dan wafat tahun 1984 Hijriah. Imam lebih merupakan Imam Syafi'i. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, kan ini sangat berguna dan dengan kehidupan sehari. Yang keempat ada mazhab Hambali, yaitu bisa dibaca sendiri ya. Mazhab Hambali ini kurang lebih sama seperti mazhab Syafi'i. Nah, pindah mazhab. Apakah pindah mazhab itu tercela? Nah, pindah dari satu mazhab ke fikih mazhab yang lain, atau keluar dari organisasi Haroka Jamiyah menuju aktivitas lain, keluar dari situ paham menuju paham yang lainnya, adalah perkara yang wajar dan tidak tercela sama sekali. Semua itu tidak tercela selama perbedaan antara perbedaanmu atau menjatuhkannya pada kelompok ahli bidah. Nah, pindah paham kebenaran maka bukan hanya tidak tercela, tetapi justru kemuliaan dan lebih dekat. Jadi pada intinya tuh bila kita berpindah-pindah mazhab itu sama sekali tidak ada sifat tercelanya gitu loh. Dengan tujuan yang baik itu justru menimbulkan kemuliaan. Nah, apalagi jika berpindah mazhab adalah perpindahan dari asal batil menuju nah, pindah mazhab ini dan yang dan adalah Tahari al-Hamad. Ibnu al-Uqiyah dalam kitabnya sebagai berikut. Keputusan hukum yang telah kau jatuhkan di masa lalu yang telah kau review, kemudian engkau mendapatkan petunjuk yang lurus. Jangan menghalangi untuk kembali pada kebenaran. Sebab kebenaran itulah sementara kembali kepada kebenaran yang lebih baik terus-menerus dalam kebatilan. Ma'alim al-Qurbah
fi Tolab al-Hibah di halaman 202. Nah, contoh salah satu orang murid channel Asy-Syafi'i yang bernama Al-Bukhari. Nah, kira-kira bisa dibaca. Nah, kita pada 193 bahwa Syafi'i meninggalkan banyak dominasi oleh sisi kepala dan beri. Tentu saja di Syafi'i sudah disampaikan dari dua mas itu Hanas Al-Mujaini. Demikian pula Al-Buwaiti yang awalnya bermadzhab Maliki akhirnya takluk dengan mazhab Syafi'i. Nah, pernyataan Al-Buwaiti yang menarik telah diceritakan oleh Asy-Syafi'i sebagai berikut. Nah, yang artinya Asy-Syafi'i datang ke negeri kami di Mesir. Beliau banyak membantu pendapat-pendapat Malik. Aku jadi mencurigainya dan aku terus mengalami kebingungan. Aku pun banyak salat dan berdoa dengan harapan Allah menunjukkan kepadaku mana di antara keduanya yang membawa kebenaran. Lalu aku bermimpi bahwa kebenaran bersama Asy-Syafi'i. Setelah itu lenyaplah apa yang ku rasakan. Tobaqat Asy-Syafi'i Yah Al-Kubra Juz 2 halaman 683. Pelajaran yang penting yang dapat diambil, yang pertama, ikhtilaf fikih itu bukan celah, tidak menunjukkan perpecahan asalkan dijaga dengan adab ikhtilafnya. Yang kedua, berpindah mazhab bukan bermakna pengkhianatan dan bukan pula aib. Kebenaran lebih layak diikuti, bukan pribadi. Jika keluar dari mazhab saja bukan celaan, apalagi keluar dari organisasi. Nah, yang pada umumnya mencerminkan mazhab tertentu atau ramuan dari berbagai mazhab. Yang ketiga, seseorang yang sanggup berpindah mazhab yang didorong dengan semangat menemukan kebenaran, bukan sekedar asal keren, apalagi niatnya sis, jika memiliki keikhlasan. Lihatlah Al-Buwaiti yang sampai banyak sholat dan berdoa agar ditunjukkan kebenaran. Maka dari itu, kita tidak usah ragu apabila kita ikut organisasi, kita berpindah-pindah, itu tidak boleh ragu dengan iman yang yakin kita percaya itu membawa kebenaran. Fikih pasti ada kesatuan kebenaran. Namun ijtihad yang salah satu itu dimaafkan. Yang kelima, kadang-kadang orang baik yang ketika dikritik pendapatnya, maka reaksi awalnya adalah curiga terlebih dahulu. Nah, ini tuh memungkinkan, ini tuh manusiawi. Asalkan orang tersebut memiliki sifat ikhlas, maka suatu saat dia akan diselamatkan oleh keikhlasannya. Yang keenam, kadang-kadang petunjuk kebenaran itu datang lewat mimpi. Yang ketujuh, menghadapi perbedaan pendapat, kemudian bingung, itu manusiawi. Jika ini selamat, maka mintalah petunjuk kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Jika niatnya bukan dunia, ini pasti Allah akan memberi petunjuk. Itu ini mohon dibaca lagi tentang contoh dari kisah
yang bernama Al-Buwaiti ini. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Al-Buwaiti ini. Jadi nanti PPT ini bisa saya share, dan bisa dibaca. Nah, sekian ceramah dari saya. Kurang ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.